Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Gairah istri kesepian, bagian 53. Sayang, istrimu sekarang itu aku. Dara sudah meninggal 6 tahun yang lalu. Trian mematung. Ucapan Lina tiba-tiba membuat otaknya memutar. Banyak peristiwa yang bercampur dan membuatnya bingung. Kepalanya terasa sakit seperti dipukuli. Ia memegangi kepalanya, yang terasa hampir pecah dengan erat. Sayang, kamu tidak apa-apa. Lina panik melihat kondisi suaminya yang kesakitan, dan berteriak-teriak sembari memegangi kepala. Ia menekan tombol emergensi yang tergantung di sisi ranjang. Trian masih berteriak-teriak seperti orang kesurupan. Ia menggerakkan badannya ke kanan dan ke kiri dengan gelisah. Tak berselang lama, seorang dokter bersama 2 orang perawat datang. Dokter, tolong, pinta Lina panik. Sang dokter meminta kedua perawat yang datang bersamanya, untuk memegangi tubuh Trian agar bisa sedikit tenang. Ia menyuntikkan obat penenang melalui selang infus, yang terpasang di tangan kanan Trian. Beberapa saat kemudian, suntikan obat penenang tersebut bereaksi, Trian kembali tenang dan akhirnya tertidur. Apa yang terjadi tadi? Tanya dokter. Tadi, suami saya sudah sadar, dok. Tapi, sepertinya yang dia ingat kejadian kecelakaan 6 tahun yang lalu, jawab Lina. Oh, jadi ingatan yang dulu malah kembali, ya? Lina mengangguk. Jadi bagaimana, dok? Apa itu bahaya? Soalnya dia tadi memegangi kepalanya terus seperti kesakitan. Dokter mengulaskan senyum. Tidak apa-apa, itu reaksi yang wajar untuk orang yang mengalami gegar otak. Masih butuh penyesuaian, karena memori di otak pasti tercampur. Beberapa hari ke depan, pasti juga akan berangsur membaik. Lina merasa lega mendengar penjelasan dokter. Ia sempat panik dan merasa bersalah, karena mengira dirinya yang menjadi penyebab Trian seperti itu. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, saya permisi dulu. Nanti kalau terjadi seperti ini lagi, tekan saja tombol emergensinya. Iya, dok. Terima kasih. Dokter bersama para perawat, pergi meninggalkan ruangan itu. Di saat bersamaan, Melissa bersama Janu dan Mirna baru kembali setelah berbelanja. Dokter baru memeriksa Trian ya? Bagaimana katanya? Tanya Melissa penasaran. Tidak apa-apa, Bu. Tadi Trian sempat sadar. Benarkah? Melissa sangat antusias dengan perkembangan kondisi putranya. Lina mengangguk. Tapi sepertinya yang Trian ingat, tentang kecelakaan 6 tahun yang lalu. Dia mencari-cari darah. Raut wajah Melissa berubah datar. Begitu, ya. Apa ibu tahu detail tentang kecelakaan Trian yang dulu? Tanya Lina. Ada sedikit nada kecemburuan yang tersirat dari pertanyaan yang ia lontarkan. Melissa menghela napas. Ia mengerahkan pandangan pada wajah putranya yang masih terbaring tak sadarkan diri. Ini kedua kalinya ia melihat kondisi Trian seperti itu. Dulu Trian kecelakaan bersama Dara saat akan pulang. Mobil mereka bertabrakan dengan truk dan masuk parit. Dara meninggal di tempat, sementara Trian hilang ingatan. Mungkin tidak jauh berbeda dari kejadian sekarang. Meskipun Dara sudah meninggal. Hati Lina terasa sakit, mengingat Trian yang masih menganggap Dara sebagai istri. Ia merasa tersaingi, takut Trian tak begitu mencintainya lagi ketika tersadar. Atau lebih parahnya lagi, Trian tidak mau menganggapnya sebagai istri. Kamu pasti belum makan, kan? Tadi ibu membeli lunchbox, makanlah dulu bersama Janu. Perintah Melissa. Ibu, ayo sini makan. Ajak Janu gugupai. Lina sebenarnya tidak ada sedikit pun keinginan untuk makan. Pikiran negatif yang ada di otak membuat ia tak bersemangat. Ia memaksakan diri untuk menyantap makan siang bersama putranya dan juga Mirna. Janu tampak lahap, memakan menu nasi dan ayam goreng kesukaannya. Lina ikut menyuapkan makanan ke dalam mulut, agar tubuhnya tetap bertenaga. Lina terpaku memandangi wajah Trian. Ia sangat mencintai lelaki itu, namun ada rasa sakit setiap mengingat Trian yang menanyakan Dara ketika tersadar.
Bisa dikatakan ia egois, berharap hanya dirinya yang Trian ingat meskipun dalam kondisi seperti itu. Aduh, kenapa aku harus cemburu dengan orang yang sudah meninggal? Gumamnya pelan. Ia hampir menitihkan air mata memikirkannya. Tentu saja hal yang wajar jika Trian mengingat Dara. Sebelum bersamanya, Trian juga sempat lama menikah dengan Dara. Pasti ada banyak kenangan yang terjadi di antara mereka. Trian, ayo bangun. Tidak apa-apa kalau kamu membahas tentang Dara lagi. Kenapa kamu tidur terus? Lina heran, mengapa sudah 2 hari Trian belum juga sadar kembali, setelah diberi suntikan itu oleh dokter. Apa kamu tidak mau bangun karena Dara sudah meninggal? Apa kamu lupa kalau kita sudah menikah? Kalau itu membuatmu terkejut, aku harus berpura-pura jadi siapa? Seperti apa kamu mengingatku? Lina terus bertanya-tanya. Perasaannya menjadi sendu. Pintu ruangan diketuk. Ia melihat Arjun mengenakan bantuan tongkat berjalan masuk ke dalam. Arjun, sapa Lina. Ia terkejut, karena tiba-tiba lelaki itu menghampirinya. Arjun berjalan mendekati Lina. Sekilas ia melirik ke arah Trian, yang masih belum sadarkan diri. Dalam hati ia menggerutu, karena ternyata lelaki itu masih hidup. Kenapa tidak mati saja? Batinnya nyablak. Ia sudah bertaruh nyawa untuk menghilangkan nyawa Trian. Kakinya sampai harus dipasang gips, karena terjepit badan mobil yang ringsek. Semoga saja kamu tidak akan bisa bangun. Segala doa jelek terucap dalam hati Arjun. Ia berharap, lelaki yang menghalanginya memiliki Lina bisa lenyap segera. Kalau tidak cepat mati, harus aku percepat kematiannya nanti, batinnya Noroweco. Katanya kamu juga jadi salah satu korban dari kecelakaan itu, ya? Tanya Lina, ia merasa kasihan melihat kondisi Arjun yang seperti orang pincang itu. Arjun masih bisa mengulaskan senyum manisnya. Ia merasa senang, karena seperti mendapat perhatian dari Lina. Mobilku sampai ringsek gara-gara kecelakaan beruntun itu. Beruntung aku masih diberi keselamatan, jawab Arjun palsu. Oh, iya. Bagaimana kondisi Trian? Lina menarik napas panjang. Ya. Seperti itulah keadaannya, dia belum siuman. Arjun, ayo duduk dulu. Kamu kan juga belum sembuh. Lina mengajak Arjun duduk di sofa dekat ranjang Trian, yang biasa digunakan untuk tempat makan. Arjun berjalan mengikuti, dengan langkah yang tertatih dibantu dengan tongkatnya. Kamu sendirian? Janu mana? Sudah lama aku tidak bertemu dengannya. Arjun dulu memang sangat dekat dengan Janu, ia sering membelikan anak Lina mainan. Janu bahkan sempat memintanya menjadi ayahnya dan menikahi Lina. Sayangnya, ia keduluan oleh Trian. Janu bersama nenek dan pengasuhnya di bawah. Dia minta main di playground, karena bosan terus di kamar. Katanya kamu sedang hamil, ya? Lina mengernyitkan dahinya. Dari mana kamu tahu? Telisiknya. Ia heran saja, kenapa berita itu juga sudah sampai pada Arjun, yang sudah lama tidak berhubungan dengannya. Ah, itu. Aku tidak sengaja bertemu dengan teman kantor yang dulu. Kila Arjun, ia tidak mau Lina sampai tahu kalau dia suka menguntitnya. Mereka bilang kamu sedang hamil. Mereka juga bilang kamu masuk rumah sakit. Sebenarnya waktu kecelakaan, aku ingin pergi untuk menjengukmu. Tapi aku malah jadi pasien juga di sini. Arjun tertawa kecil. Maaf, baru sempat menjengukmu sekarang. Aku khawatir sekali denganmu. Lina merasa terharu. Ternyata Arjun masih seperhatian itu kepadanya. Ia memang tahu Arjun merupakan orang baik, meskipun terkadang mereka berbeda pendapat. Tidak bisa dipungkiri, jika Arjun masih peduli padanya. Seharusnya kamu tidak perlu memaksakan diri untuk menjengukku. Kamu juga masih butuh istirahat supaya pulih, nasihat Lina. Tidak apa-apa, aku senang melihatmu baik-baik saja, ucap Arjun. Pintu ruangan kembali ada yang mengetuk. Kali ini muncul beberapa pegawai rumah sakit dan polisi. Mereka tampak berbicara di depan pintu dan menunjuk ke arah mereka. Lina jadi penasaran, apa yang ingin mereka mintai keterangan lagi darinya? Ia sudah mengatakan semua yang diketahui, sementara Trian masih belum sadar. Padahal, polisi kemarin bilang akan kembali setelah Trian sadar. Selamat siang, sapa Pak Polisi. Selamat siang, Pak.
Lina membalas sapaan itu. Apa benar ini dengan Pak Arjun? Ternyata, polisi itu bukan ingin berbicara dengan Lina, melainkan Arjun. Iya, benar. Itu saya. Kenapa, Pak? Arjun merespon polisi tersebut dengan sangat tenang. Bisa ikut kami sekarang? Kami ingin menanyakan beberapa hal lagi, terkait kasus kecelakaan kemarin. Arjun mengulaskan senyum. Maaf, Pak. Bukankah kemarin saya sudah memberikan semua keterangan yang dibutuhkan? Apa perlu interogasi ulang? Ia agak kesal, karena kehadiran polisi mengganggu waktunya bersama Lina. Setelah mendengarkan kesaksian dari beberapa saksi dan CCTV, ada dugaan kuat Anda yang menyebabkan kecelakaan itu terjadi. Maka dari itu, kami ingin menanyakan beberapa hal lagi terkait kecelakaan tersebut. Senyuman di wajah Arjun langsung pudar. Tidak bisa dibohongi, ia merasa panik. Namun, menyadari Lina ada di sana, ia tak ingin menunjukkannya kepada wanita tersebut. Baiklah kalau begitu, saya akan ikut dengan kalian, jawab Arjun. Lina, aku permisi dulu, ya. Nanti aku akan menemuimu lagi kalau urusan ini sudah selesai, katanya kepada Lina. Lina hanya mengangguk. Ia hanya melihat Arjun, yang pergi bersama rombongan polisi tersebut. Ia kemudian memikirkan, apakah benar jika Arjun merupakan penyebab kecelakaan tersebut? Apa dia mengantuk waktu menyetir? Gumamnya bingung. Oh, aduh. Dari arah ranjang terdengar suara rintihan. Lina segera berlari menghampiri Trian, suaminya sudah kembali sadar. Sayang, panggilnya. Trian menoleh ke arah suara yang memanggilnya. Ia mengulaskan senyum saat melihat Lina. Ia meraih tangan Lina dan menggenggamnya. Sayang, apa kepalamu masih terasa sakit? Trian mengangguk. Apa perlu aku panggilkan dokter? Trian menggeleng. Peluk aku, ucapnya lirih. Lina tertegun sejenak, tiba-tiba Trian memintanya untuk memeluk. Tentu saja, ia langsung melakukan apa yang Trian minta. Ia terkejut saat lelaki itu mencium pipinya. Apa aku sedang bermimpi? Tanya Trian. Lina kembali berpikiran buruk. Apa mungkin suaminya masih belum mengingatnya? Memangnya, kamu bermimpi apa? Tanyanya penasaran. Bersambung.